You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Kami datang dalam ucapan syukur sore hari ini. Terima kasih Tuhan, karena sungguh Engkau baik dan menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami, di dalam pelayanan kami, di dalam perkantas di Indonesia ini ya Tuhan. Kami bersama-sama bersyukur memuji nama-Mu Tuhan, melihat bagaimana Tuhan memelihara setiap kami, bagaimana Tuhan memelihara pelayanan kami, bahkan melalui masa pandemi yang bahkan saat ini juga masih terjadi. Kami terus berdoa, kiranya Tuhan yang boleh menyatukan gerak langkah kami bersama sebagai orang-orang yang Tuhan percayakan kepemimpinan di dalam pelayanan perkantas, baik di daerah kami masing-masing maupun juga secara nasional. Kami berdoa kiranya waktu yang kami khususkan hingga hari Kamis nanti menjadi kesempatan Tuhan berkenan menyapa kami pribadi lepas pribadi. Tuhan berkenan juga menyatakan kehendak-Mu baik bagi kami maupun juga bagi pelayanan bersama secara nasional. Kami sungguh memohon Tuhan Engkau hadir dan memberkati seluruh rangkaian dari Rakornas kami tahun ini. Kalau sebentar kami akan memulai dengan merefleksikan beberapa hal dalam hidup kami, dalam pelayanan kami. Mohon Tuhan yang membimbing kami, Tuhan yang mengarahkan kami. Pakailah hamba-Mu yang terbatas, boleh menyampaikan setiap bagian yang dipersiapkan dengan baik. Waktu ke depan kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat sore teman-teman sekalian. Senang sekali melihat ini boleh dikata semua kita ya, para pemimpin dalam pelayanan di perkantas secara nasional se-Indonesia. Banyak hal yang waktu melihat data, tadi Kak Riki juga sudah sampaikan, ya tidak bisa tidak kita melihat bahwa di tengah-tengah situasi yang terbatas, Tuhan tetap bekerja. Dan justru yang menarik adalah bagaimana pekerjaan Tuhan tidak dibatasi dengan sekadar pandemi yang terjadi. Nah, hari ini di awal ini kita sih ingin sharing aja ya. Jadi saya tidak akan membagikan firman Tuhan dalam arti eksposisi, tapi saya harap teman-teman kita bisa share lebih banyak tentang diri kita, tentang kondisi kita. Kalau orang ditanya, biasanya gitu ya basa-basinya ya. Hai, halo, apa kabar? Luar biasa. Yes ya. Tapi benarkah demikian? Ya, kalau Kak Riki mungkin ya biasa di luar ya, dari rumah ya. Jadi itu menolong kita juga melihat bagaimana kita bisa menjawab hal ini kalau Tuhan yang bertanya sama kita apa kabarnya. Jadi saya hanya akan memfasilitasi. Ini juga satu perenungan yang saya dapatkan ketika saya menikmati boleh di mentoring oleh seorang senior dan belajar untuk melihat menutup tahun ini apa yang kira-kira akan teman-teman dan saya lakukan sebagai seorang pemimpin, melihat ke belakang dan tentunya menatap ke depan. Nah, jadi kita akan coba sama-sama, karena biasanya katanya pemimpin itu orang yang paling lonely ya. Ya, di daerah mungkin harus memimpin sendiri, dari senior ditekan, dari bawah didesak, tambah kurus di tengah ya. Tapi ternyata banyak yang gak tambah kurus gitu ya. Berarti ada juga faktor lain begitu. Sudah ke tangan ya. Ya, jadi kalau kita boleh share, mungkin disinilah kesempatannya, tempat di mana ada teman-teman yang juga mungkin punya pergumulan yang sama. Kita saling berbagi apa yang kita alami. Oke. Nah, teman-teman kita mungkin biar mudah saja kita bentuk kelompok saja, biar gampang langsung balik aja kursinya. 4 atau 5 orang, mungkin 4 yang lebih enak supaya sharingnya nggak panjang ya. Nanti kita akan lihat sama-sama. Kita bisa yang ini balik ya. Kalau kalian balik ngadep tembok kan. Yang ini yang balik. Yang di yang dalam yang balik ya. Coba cari pasangannya. Saya
Oke. Saya keluarkan dulu lah, nanti saya ikut di tempatnya Pak Sekjen ya. Oke. Oh ya biar. Oke, teman-teman, ada hal yang dilakukan pribadi dulu ya. Jadi kalau saya minta teman-teman lakukan pribadi dulu, jangan langsung tiba-tiba tanya pendapat. Jadi kita secara pribadi dulu. Boleh lihat begitu ya, sebentar. Teman-teman, secara pribadi 3 menit ya. Perhatikan dengan seksama gambar berikut ini. Catat hal-hal yang menarik. Saya sudah kirim gambarnya di grup PCPP. Kalau gambar di depan kurang terlalu jelas ya. Secara pribadi dulu. Lihat aja gambarnya, nikmatin. Apa yang menarik perhatian saudara? Ya, 3 menit dari sekarang. Silakan. Kak Vivi saya kirim di HP-nya. Enggak apa-apa. Kalau nggak ada yang menarik juga nggak apa-apa. Adakah yang menarik? Kalau nggak ada nggak apa-apa juga. Udah 1 menit Anton lewat. Masih 2 menit lagi. Gak usah dipikir banyak-banyak, ini aku bukan masalah benar salah ya. Biarin aja. Kok belum diskusi ya? Tahuan ya siapa yang orang seni, siapa yang bukan. Saya yang jelas bukan ya. Ayo silakan sekarang. Dalam kelompok 5 menit ya, sharingkan pengamatan saudara dengan singkat, tidak usah panjang-panjang karena berempat kan, 1 orang 1 menit gitu. Yang ini yang saya lihat, yang saya perhatiin. Kalau ada yang sama nggak usah diulang. Ya silakan di kelompok. Sudut pandang pertama yang dari bawah.
Dua menit lagi gantian ngomong kalau belum. Singkat lagi. Oke. Cukup ya? Oke, boleh saya tanya sebentar? Teman-teman tolong jawabnya angkat tangan aja ya. Siapa yang tadi waktu melihat atau dengar pendapat teman di dalam kelompok jadi sadar, kok saya nggak perhatiin itu gitu? Ada? Waktu dengar teman tadi, atau semua yang teman-teman bilang teman-teman udah sadar? Ada yang baru sadar ya? Oh iya, ada bagian ini gitu ya. Ada lagi? Ya, baru sadar. Oh iya, itu dia yang lain. Ada yang menarik yang teman-teman perhatikan? Kalau tidak menarik, nggak apa-apa. Boleh satu hal dari sini? Mau bunuh diri? Wow. Ada hal yang menarik? Iya, kalau miskin itu ya. Jadi kami ada lihat satu itu kayak dia yang mau terjun, tapi ada lagi yang kalau dia kayak menunggu sesuatu dari bawah. Oh, oke. Jadi, Thank you. Sama ya, satu kelompok? Kedua, ada yang sesuatu. Ekspresi wajahnya. Oke. Yang sini, ini makanya semangat banget. Eko apa kok? Dia senang nggak ada air buat mandi. Belum mati. Nah, ada dengerin ya, ada cahaya katanya. Cahayanya kenapa? Ada cahaya menerangi orang sebelah. Sama? Udah muncul. Nggak ada tuh. Kan orang pikir bahwa di bawah gerbang itu sudah sampai ke atas, senang karena sudah sampai di atas. Oke ya. Inilah pertanyaan ya, tafsirkan jauh kali. Baru bunyi sama-sama ya. Kalau ini bunyi beneran. Kalau tadi Ada yang apa? Ada yang lihat mengamati sesuatu, ada yang lihat ekspresi wajah, ada yang berbeda sebelah. Terus ada yang lihat dari perspektif yang dari bawah. Ada yang melihat. Ada yang mulai dari bawah. Bali. Kalau mau kembali ke lukisan. Menarik ya. Kalau teman-teman tadi perhatikan, ya tentu bisa macam-macam ya penjelasannya ya. Tapi ini adalah salah satu lukisan yang dibuat oleh seorang bernama, ini dia, Siher Koder. Dia seorang pelukis Jerman yang banyak melukis peristiwa-peristiwa yang menarik. Kalau perhatikan misalnya ya, ini jadi pertanyaan, dari mana arah cahayanya? Kalau cahayanya dari atas, harusnya ada bayangan. Nah ini orang fisika nih ya, ketahuan ya. Fisika juga ya. Fisika udah warung bunci. Nah, kira-kira cahayanya dari sisi mana? Kalau orang kena cahaya, sisi mana cahayanya kita tergantung lihat yang mana yang lebih terang dong ya. Sebelah mana yang lebih terang?
Atas? Dalam lihat tubuhnya perempuan itu yang mana yang betul? Kiri. Lebih jelas kalau lihat ini ya, gambar yang dikirim ya. Kalau sinar kena tembok ini, harusnya yang kelihatan apa ya? Pernah lihat tembok di dalamnya? Kalau disinari berarti biasanya ada apa? Ini tembok apa nih? Kita nggak tahu ya. Ada? Ada lumut ya harusnya ya. Ada nggak? Tidak digambarkan ada berlumut. Ya, ini mungkin tembok baru. Mungkin tembok baru. Itulah yang saya berkata ya. Nah, siher coder sebenarnya biasa menggambarkan dan kemudian lukisan-lukisannya banyak diambil dan karena mungkin banyak dalam bahasa Jerman gitu ya. Ini lukisan penuhnya. Saya potong memang tadi. Kira-kira dia melukis tentang apa tadi? Kira-kira dia melukis tentang apa yang tadi ini? Sumur. Dia melukis Kristen. Kira-kira dia melukis tentang? Rahab. Perempuan Samaria. Ini lukisan penuhnya. Ketahuannya mana di kita. Lihat di bawahnya. Apa yang teman-teman lihat di bawah? Tidak ada air ya, kok buat mandi ya. Bisa membayangkan apa yang saya kirim lagi ini ya, untuk teman-teman bisa lihat. Ada wajah Yesus. Di saat perempuan itu mungkin merasa sendiri, dia nggak sendiri. Ada Yesus. Lalu kelihatan ya bahwa Yesus nampaknya berdiri di samping kirinya, sehingga cahaya itu ya kita nggak tahu lah, ini penafsiran lah ya. Kalau kalian cari juga di internet banyak sekali yang memberikan penafsiran dari gambar. Nah, siher coder ini banyak lukisan-lukisannya itu dari peristiwa-peristiwa di Alkitab. Bahkan kemudian dibukukan ya. Ada yang sampai tadi ya, sama kayak yang teman-teman ya, ada yang sampai berusaha coba balik. Menarik juga kalau membaliknya. Lihat wajahnya. Lalu ya seperti itu ya. Silakan kalau memang mau menafsirkan gambar. Saya sih bukan ahli begitu-begituan ya. Tapi yang menarik yang saya perhatikan memang masalah cahaya tadi. Dan ketika tembok yang berlumut ini diterangi, kok justru nggak kelihatan lumutnya, kira-kira seperti itu. Nah, ada buku yang gambar-gambar siher coder ini dijadiin bahan renungan harian. Teman-teman bisa cari ya, saya cari nggak dapat sih, karena ini udah nggak dicetak lagi nampaknya. The Closeness of God. Jadi gambar-gambar dia kemudian menjadi bahan renungan harian dari banyak tokoh-tokoh dunia, karena memang gambarnya sangat bermakna. Salah satunya soal perjamuan kudus, lalu perjalanan ke Emmaus. Nah itu, wah menarik sekali cara dia menginterpretasikan peristiwa itu. Dia bisa melihat, bahkan itu ya, mengekspresikan bukan dengan menafsir kayak kita khotbah, tapi melalui gambar dia mau menunjukkan bahwa bagian dalam itu penting. Tadi yang bilang nggak kelihatan dasarnya gitu ya, makanya mau bunuh diri kali ya. Nah, teman-teman, saya hanya menggunakan ini untuk mengajak kita melihat begitu ya, bahwa hidup kita juga kalau kita perhatikan. Jadi satu kalimat yang saya dapat belakangan ini waktu merenungkan akan hal ini adalah begini. Ternyata dalam pelayanan kita, khususnya sebagai pemimpin, kita menghadapi relasi-relasi kan ya, dengan banyak orang. Ya. Nah, relasi-relasi dengan banyak orang itu pada titik tertentu ada saat-saat di mana kita mungkin merasa kecewa,
disakiti, tidak puas. Nah, itu semua kemana arahnya? Itu sebenarnya semuanya ke dalam. Jadi menariknya ada satu istilah yang digunakan begini. Ketika kita menjalani kehidupan di dunia sebagai pemimpin khususnya ya, karena kita adalah pemimpin, kita ketemu nih, misalnya ketemu dengan tim yang nggak kompeten, tim yang menunda-nunda, kita ketemu staff yang kayaknya susah sekali keluar dari pergumulan pribadi, kita ketemu senior yang sampai sekarang kita nggak tahu apa maunya gitu ya. Kita ketemu teman kerja yang kayaknya baik tapi ternyata nikam dari belakang. Kita ketemu anak-anak komponen. Nah, sebenarnya pada saat yang sama ada hal yang menjadi sesuatu yang kita collect, kita kumpulkan dan itu masuk dalam hati kita. Dan sayangnya karena lembaga Kristen, pelayanan Kristen, seringkali kita nggak boleh terlalu jujur ya sama perasaan kita ya. Jadi walaupun kita nggak suka sama dia, ya kan. Nanti munculnya bisa jadi di rumah, ke anak, di pasar, waktu kita belanja, mungkin munculnya waktu kita lagi nyetir mobil lalu macet, mungkin munculnya. Jadi logika yang menarik yang saya pelajari adalah sebenarnya banyak hal yang kita alami itu kita memberi makan kepada apa yang sebenarnya ada di hati kita. Jadi bisa jadi setahun ini ya ada rasa tidak puas sama pemimpin, ada rasa kecewa sama teman kerja, dan kita sedang collecting something. Kita sedang collecting something, sadar atau tidak, kita sedang collecting something. Sehingga pertanyaannya ini, what are the things that you are collecting atau you've collected ya in your journey this year? Apa sih yang sedang? Jadi memang mungkin ya kalau kita kan ketemu begini senang-senang ya, kalau dalam hati nggak kerja tuh anak doang gitu ya. Kita ketemu gini diam-diam memang susah diharapkan gitu ya. Nah itu hal-hal yang tanpa sadar kita sedang memberi makan ke dalam hati kita dan kita mengisi hati kita. We are collecting in our hearts the whole things. Dan itu sadar atau tidak menjadi sesuatu yang kita bawa. Karena kan kita kumpulin ya. Kita kumpulin rasa kecewa kita lah, rasa apa dan seterusnya. Nah, bagaimana mengatasinya? Gambar tadi menjadi jalan masuk untuk kita melihat sebenarnya kan jawabannya sederhana, oleh Yesus semua selesai, semua aman ya. Tapi ternyata nggak semudah itu. Kita perlu tahu apa sebenarnya yang kita kolek, sadar atau tidak. Karena jalan menuju pemulihan adalah tahu dulu apa sakitnya. Nggak kayak anak sekarang, ngomongnya healing. Nggak tahu sakit apa. Ngomongnya healing, ke Indomaret pun healing. Nah, jadi seringkali kita mesti belajar untuk berusaha melihat ya, apa sebenarnya yang sedang kita kolek dalam hati kita. Sehingga kalau kita mau jujur, apa kabar? Aku lagi nggak baik-baik aja. Aku lagi kecewa sama tim. Aku lagi marah ya sama Tuhan. Aku lagi marah sama teman rekan pelayanan, aku lagi marah sama board. Dan itu hal-hal yang kadang-kadang kita nggak selesaikan atau kita tidak lihat dengan jelas, tapi kita tutupin lagi karena kita sudah mesti pelayanan lagi. Terus gitu ya. Sehingga pertanyaan sederhana, apa kabar kita? Nah, kita tidak jawab ke teman-teman kita jawab ke Tuhan lah ya. Kalau Tuhan yang tanya apa kabarmu, kalau Tuhan mau bilang apa yang kau isi hatimu setahun ini, Lex? Apa yang kau isi? Dan itu yang mungkin perlu kita pikirkan sama-sama ya. Saya maju lebih jauh untuk coba kita lihat refleksi yang lain. Jadi memang manusia begitu mudah menyalahkan berbagai hal di sekitarnya sebagai alasan mengapa dirinya melakukan pelanggaran atau dosa. Hampir semua penjelasan psikologis kah atau mungkin penjelasan ekonomis itu selalu salahnya di luar. Bukan berarti yang luar tidak punya faktor pendukung, tetapi masalah utamanya kalau kita perhatikan Alkitab bilang itu di dalam. Yang ambil buah itu, makan itu Hawa. Soal digoda iblis itu di luar. Iblis kan nggak gini, makan gitu ya. Kalau iblis kayak begitu ya iblis yang salah. Ini kan Hawa yang ambil gitu ya. Jangan berbuat dosa lagi. Jadi saya
agak banyak ditolong ketika menyadari ini dan sadar betul gitu ya, saya nggak lagi baik-baik saja. Masalah utama manusia berdosa bukan di luar dirinya, tapi di dalam hatinya. What is the heart of the problem? The heart of the problem is the problem of the heart. Masalah utama itu masalah hati. Dari mana kita pelajari ini? Dari Tuhan Yesus. Saya pikir Tuhan Yesus itu sudah kasih satu kacamata yang baik untuk melihat dunia. Karena penjelasannya sederhana ya. Pembunuhan dari mana? Dari hati. Amarah dari mana? Dari hati. Ini cara Yesus menganalisa menarik nih. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Matius 15 ayat 18-19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Dari hati timbul pembunuhan. Dari hati timbul persinahan. Ada masalah apa dengan hati ini? Ya, hati. Tuhan Yesus itu kayak Sambo, masalahnya apa? Pembunuhan kan? Yang di luar ini pembunuhan. Tapi Yesus kalau menganalisa, kalau Yesus jadi penyidiknya Sambo, hatinya ini gimana hatinya? Jangan-jangan apa yang keluar dari hidup kita ini masalahnya di dalam hati. Dan pertanyaan utamanya juga, apa yang terus-menerus kita berikan kepada hati kita? Mungkin ketidakpuasan. Jadi pelayanan ini belum tentu baik buat kita. Bisa jadi toksik buat kita kalau kita tidak menghadapinya dengan jujur. Saya kecewa sama tim saya kecewa sama teman-teman saya kecewa mungkin sama adik-adik pelayan, saya kecewa adik yang dideketin gak jadi staff. Nah waktu kita nggak deal dengan itu, terus kita lanjut lagi gitu ya, terus kita tersenyum dan bahagia. Tuhan mau ingatkan, timbul segalanya ini dari hati. Nah karena itulah orang Ibrani mengatakan jelas ya, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati manusia itu seperti kompas yang mengarahkan kehidupan. Karena di mana hati kita, ke situ hidup kita. Nah ini yang saya coba nikmati juga waktu mempersiapkan ya, Tuhan gimana ya pengalaman dengan perempuan Samaria yang ditulis di dalam Yohanes 4 ayat 1-26. Kita nggak usah baca ya, ini bukan eksposisi. Perempuan Samaria, bahkan nama perempuan ini nggak dikenal ya, tidak dikasih tahu kepada kita siapa namanya. Daerah asalnya kelihatannya lebih penting ketimbang nama pribadinya. Dan ia adalah seorang perempuan dari Samaria. Gak dicatat namanya siapa, Tince atau siapalah ya. Ini tidak dikasih tahu. Di bagian lain ada nama-nama perempuan dicatat di Alkitab. Ya Alkitab gak diskriminatif soal perempuan. Nah kombinasi perempuan dengan Samaria merupakan dua hal yang paling tidak disukai orang Yahudi. Ini jadi menarik untuk kita perhatikan juga. Nah, next. Masyarakat di mana ia tinggal juga terlihat tidak menyukainya. Biasanya kaum perempuan mengambil air pada pagi hari atau sore karena mataharinya tidak terik. Perempuan ini ambil air sendirian kira-kira di jam 12 siang. Sehingga banyak yang mengatakan hidup moralnya nampaknya rendah sekali. Dan sekarang pun dia bersama dengan laki-laki dan dia tidak menikah. Nah, menariknya adalah begini ya, Tuhan Yesus datang sama perempuan itu. Dan kalau kita baca dari ayat 1, ada kalimat dia harus melintasi Samaria. Itu menunjukkan ada intentionality. Tuhan tidak hanya sekadar lewat Samaria, main di sumur gitu ya, enggak. Tapi di dalam benaknya, di dalam hatinya pasti Tuhan sudah punya kerinduan untuk bicara dengan perempuan itu. Dan yang menarik adalah kalimat Yesus kepada perempuan Samaria dalam percakapannya. Teman-teman bayangkan kalau bercakap-cakap lalu orang yang belum dikenal, kan kalimatnya Yesus sama perempuan ini yang menarik ini nih. Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Ini pertanyaan yang kemudian membongkar semua tentang hidup. Karena ternyata di sini masalah utama dia. Tapi ya ini menarik lagi ya. Waktu saya melihat apa yang dia cari, kita bisa mengandai-andai ya. Karena pasti yang dia cari itu banyak gitu ya. Ya jelas kan dia cari air ya. Oke, dia datang ambil air. Oke, waktu Yesus bilang nanti ada tuh air yang tidak akan habis ya, sumur bor gitu kali ya, terus-menerus. Dia minta itu. Nampaknya dia nyari seks, nampaknya dia nyari relasi sampai dengan pria yang kemudian begitu ya.
Dan ini adalah hal-hal yang sementara yang tidak akan pernah memuaskan Dia. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya coba membayangkan Tuhan Yesus mau apa dengan ngomong kalimat itu. Ini penafsirannya. Apakah Tuhan Yesus lagi mau mempermalukan Dia? Apa yang Tuhan bilang? Mana suamimu? Panggil ke sini. Apa Tuhan sengaja mau mempermalukan Dia? Kita hampir sepakat bilang enggak ya? Atau ada yang merasa memang Yesus senang mempermalukan gitu ya? Makanya seorang penafsir bilang begini, ini tujuannya apa yang tadi ya. Kalau Yesus ketemu kita, Dia akan ngomong apa ya? Karena tujuannya kalau tadi balik lagi ya, apakah untuk expose dosanya atau Tuhan mau kasih tahu, saya mau tutupi dosa. Saya mau kasih yang kamu butuhkan. I will cover you up. Jadi menarik untuk memperhatikan. Waktu saya juga baru paham penafsiran seperti ini. Maksudnya menolong untuk Yesus tidak sedang mau mempermalukan Dia dengan nuding-nuding dosanya. Mana suamimu? Panggil begitu ya. Tapi Tuhan sedang mau mengatakan, izinkan aku untuk mengcover bagian hidupmu itu yang sedang kau cari dan kau tidak dapat kepuasan. Makanya pertanyaannya, kalau kita ketemu Yesus sekarang, apa yang akan Tuhan Yesus katakan sama kita ya? Apa Tuhan akan minta laporan pelayanan gitu ya? Karena kita gila sekali sama laporan pelayanan kali ya. Karena disitulah pencapaian kita, disitulah achievement kita, disitulah kita kelihatan seseorang yang hebat waktu memimpin. Tuhan Yesus bilang sama dia, pergi panggil suamimu. Kalau Tuhan Yesus ketemu kita, Tuhan akan ngomong apa ya? Gak mungkin panggil suami ya, tapi ya belum punya. Soalnya apa yang dicari gitu ya, apa yang kita cari. Nah itu bisa jadi kalau Tuhan ketemu kita, dia akan ngomong itu. Kamu kegilaan sama apa ya? Nah, teman-teman, to expose or to cover up, saya juga setuju ya, bukan untuk expose tapi untuk cover up. Dari mana ada ayatnya juga ya? Karena kalau perhatikan, Yesus menjawab kebutuhan perempuan Samaria ini dengan menuntun dia untuk mengenalnya. Di situ saya lihat kerinduan Tuhan untuk cover. Karena kalau cuma sekedar mempermalukan, lu kan akan gak punya suami, ya selesai kan? Terus habis dia bilang, ada kok, gak punya suami, ini Yesus begitu gitu ya. Tapi kalimat di bawahnya, ini menarik ya. Kata Yesus kepadanya, ingat ya tadi ayat berapa tuh? Tadi ayat 16 ya. Di ayat 21 nih, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Karena dia sudah mulai ngomong kerohanian. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Lalu ini ayat terkenal. Kira-kira maksudnya apa? Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Gambar sumur yang digambar sama si Herkoder tadi itu bagi saya menolong kita menyadari bukan masa lalu waktunya, tapi di dalam roh dan kebenaran. Dan ini menjadi pertanyaan penting buat kita ya. Apakah sebagai pemimpin tanpa sadar kita juga sudah banyak collecting hal-hal yang menyedihkan, menyakitkan, yang memang bisa jadi memang itu realitanya, tapi itu yang kita kasih makan terus hati kita. Dan ternyata waktu kita cari lebih dalam, ada hal yang sangat mendasar tentang hal itu. Dan Tuhan bilang, saya mau, Tuhan mau untuk menutupi itu ketika kita datang kepadanya di dalam roh, membuka hati kita, membuka diri kita di dalam kebenaran, tidak menutup-nutupi. Karena Allah adalah roh dan kebenaran ya. Nah, banyak penjelasan tentang apa sih yang jadi masalah kita ya. Salah satunya ada yang bisa bilang real
The real problem of man and woman is the real itself. Restless, emptiness, aimless, loneliness. Ada yang bilang seperti itu. Tapi bagi saya yang paling penting sih, teman-teman tahu apa yang jadi berhala kita, yang kita sadari atau mungkin belum kita sadari, tapi ternyata ya kita mengarah ke situ. Tentu kita selamanya akan bergumul ya. Kalau Martin Luther bilang selalu kita akan bergumul melawan berhala-berhala itu. Tapi kita perlu tahu. Saya coba pelajari beberapa buku-buku tentang hal itu, lalu kemudian ya yang diterbitkan literatur Jatim dari Pak Senjaya, dia coba menggambarkan ada 6 ya. Nanti kita akan lihat sama-sama. Ada 6 hal yang mari kita coba lihat. Kita coba, saya nggak tahu sudah berapa banyak yang baca buku itu, karena itu buku khusus pemimpin. Dan dia mencoba membahas hal-hal apa yang bagi kita sebagai pemimpin itu rentan begitu ya menjadi berhala kita. Tidak ada dari kita yang cuma punya satu berhala sebenarnya. Biasanya kalau Pak Senjaya meramu beberapa buku, dia ketemu 6. Dia bilang ada 6 berhala dasar. Tapi ada kombinasi-kombinasinya sih pasti. Tapi ada berhala yang dominan, biasanya begitu. Dan ternyata menarik nih. Kalau teman-teman nanti lihat apa yang kita kumpulkan di hati kita itu sebenarnya menggambarkan berhala kita. Kalau kita berhalanya adalah pencapaian, maka pasti kita nggak puasnya kalau orang nggak mencapai hasil. Jadi yang kita kumpulkan adalah ketidakpuasan, lihat ini nggak puas, lihat dia nggak puas. Tapi kalau berhala kita adalah kenyamanan, maka kita akan berteman hanya dengan orang-orang yang bikin kita nyaman, misalnya gitu. Nah, jadi ada hal-hal yang sebenarnya apa yang kita kolek itu menggambarkan masalah dasar berhala utama kita yang mungkin sedang menguasai kita. Nanti kita bisa lihat tabelnya ya, itu mungkin bisa lebih jelas. Jadi siapa atau apa yang jadi berhala dalam saudara menjalani hidup dan pelayanan ini? Dan Tuhan mau katakan sekali lagi, jadikan aku yang utama. Dan dalam menjadikan aku yang utama, aku ingin engkau aku tutupi ya. Kalau kita ingin mengontrol pelayanan, Tuhan bilang, no, serahkan kontrolmu sama aku. Kalau kita sudah cari kenyamanan-kenyamanan di luar Tuhan, Tuhan mau bilang kenyamananmu sama aku. Kalau kita lagi misalnya merasa, saya butuh penerimaan, kalau saya nggak lakukan ini nanti orang nggak terima saya paling nggak bisa ditolak orang. Tuhan mau bilang, aku terima kamu. Tuhan cuma mau katakan, ya aku yang akan memuaskan semua pergumulanmu. Tapi kamu harus tahu dulu apa sebenarnya jadi pergumulan, gitu ya. Nah, teman-teman, ketika ini semua terjadi dan selesai, bagi saya yang menarik adalah what next. Jadi malam ini jangan cuma ya ini berhala saya, tapi ketika kita sudah datang sama Tuhan, maka what next-nya itu luar biasa. Perempuan ini setelah dia berjumpa dengan Yesus, luar biasa. Yesus adalah air hidup yang bisa memberikan kepuasan yang sejati. Maka dituliskan, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Dia datang untuk ngambil air. Berarti tempayan sangat dia butuhkan. Tapi sekarang tempayannya pun dia tinggalkan, lalu pergi ke kota berkata kepada orang di situ, mari lihat ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Perjumpaan dengan Yesus membuat kita mau juga memperkenalkan Yesus bagi orang-orang di pelayanan kita. Karena di pelayanan kita pasti ada yang berhalanya kontrol, ketua PMK yang sangat gila kontrol, stafnya ditelepon terus gitu ya. Kalau stafnya pemalas, berhalanya kenyamanan, ketemu yang kontrol, wah menarik gitu ya. Tapi kalau kita juga sudah alami ditolong Tuhan, maka kita akan dipakai Tuhan menolong orang lain juga. Dan menarik sekali, perempuan ini bahkan bisa menyaksikan apa yang dia alami. Padahal dosanya baru diekspos. Oh tidak, di cover up. Dia lagi cerita, saya dikasih tahu ini bukan untuk mempermalukan, tapi dia memberikan apa yang saya butuhkan. Bahkan orang-orang kota itu mengatakan ya, kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri mendengar tentang dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Penginjil pertama di Samaria adalah perempuan yang tanpa nama, tapi dia berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan mengubahkan hidupnya ya. Nah, saya tulis begini ya sebagai kesimpulan. Pemberita Injil yang paling efektif
adalah orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Tapi kalau sampai di situ saja ya cukup KKR, terima Yesus ya. Tapi kita butuh membentuk murid-murid Kristus yang terus-menerus diubahkan. Yang kalau udah mulai hatinya udah mulai ke berhala, di-setting lagi. Dan inilah yang saya rindu hari ini. Tuhan yang tanya sama kita ya, apa kabarmu? Dan nanti teman-teman ini pribadi dulu ya, refleksi pribadi. Dalam refleksi pribadi, silakan yang mau difoto atau nanti taruh di grup ya yang sudah foto. Hal apa yang setahun ini secara sadar atau tidak saudara sedang kumpulkan? Mungkin karena pengaruh pelayanan ya, ketemu teman pelayanan yang gak matching atau ketemu. Ya tentu ada hal-hal baik, tapi ya kita nggak bicara yang baik ya, karena itu sudah pasti sesuatu yang kita sangat nikmati ya. Nah, lalu nanti coba mendeteksi lah berhala apa yang mendominasi hati saudara. Nanti Lia bisa tolong saya membagikan, saya kutip dari buku ini ya. Nggak bisa. Dari buku Leadership Reform terbitan literatur Jatim, ada satu saya tolong dibagi ya, teman-teman bisa tolong bagi. Jadi nomor 2 ini mungkin bisa teman-teman lihat dengan membaca tabel itu. Saya nggak berharap semua selesai hari ini ya, karena ini proses refleksi panjang, silakan. Tapi kita bisa baca gejalanya. Coba teman-teman cepat bagi dulu supaya kita bisa, saya jelasin sedikit ya. Lalu nanti terakhir sih secara pribadi, ya minta Tuhan cover kelemahan kita, kegagalan kita, dan sesudah itu kita baru masuk kelompok untuk siap. Oh, dia yang bikin. Kalau bingung baca tabelnya, mungkin langsung ke paling kanan. Apa emosi kita yang sering? Ya, yang paling kanan itu kan misalnya saya suka marah, suka merasa cemas, merasa bersalah. Maka mungkin, nah ini keinginan berhalanya tuh di nomor 2 misalnya ya. Perwujudan diri yang berdosanya berpusat pada diri. Maka keinginan berhalanya tuh itu penerimaan ya. Ini daftar terbuka sih ya, karena Tim Keller 4, David Paulison berapa, lalu kemudian Senjaya merangkum jadi 6 berhala dasar. Silahkan teman-teman saya kasih waktu sampai jam secara pribadi ya, 20 menit ke depan secara pribadi di sini. Lalu nanti setelah itu kita masuk di kelompok, kita coba share dan saling doain. Sisakan 10 menit untuk kita tutup acara ini ya. Jadi 6.15 sampai 6.35 secara pribadi. Lalu nanti 6.35 sampai 6.50 kita sharing di kelompok apa yang kita sadari dan bagaimana kita bisa saling mendoakan. Ini menghambar sekali. Oke, silakan share pribadi dulu, lalu kita nanti masuk kelompok. Kelompoknya cuma sharing doang ya. Thank you.